Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan deck dari yang telah kami kerjakan, yaitu Smart Parking Slot Detection Device. Next. Berikut merupakan list of contents. Yang pertama yaitu deskripsi masalah, kemudian pengenalan pola, representasi data, dan abstraksi, kemudian ada flowchart, pseudocode, dan juga big O notation. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ana Altafunisa dengan nomor pokok mahasiswa 25066098832. Dimulai dari deskripsi masalah, pada studi kasus ini, kami membahas permasalahan di area parkir kampus, di mana pengguna sering kesulitan menemukan slot parkir karena tidak adanya informasi ketersediaan slot parkir secara real-time. Akibatnya, pengguna harus mencari parkir secara manual yang menyebabkan pemborosan waktu serta berpotensi terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi ketersediaan slot parkir secara cepat dan akurat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami menggunakan pendekatan berpikir komputasional yang dimulai dari pengenalan pola. Next. Pola pertama yang kami identifikasi yaitu pola repetisi atau loop. Dalam sistem ini, pengecekan status seluruh slot parkir dilakukan secara berkala, yaitu setiap 5 detik. Tujuannya adalah untuk memastikan data ketersediaan slot selalu diperbarui secara real-time. Sebagai contoh, sistem akan mengecek status slot A1, A2, A3, dan seterusnya secara berulang setiap 5 detik. Selanjutnya, ada pola pengambilan keputusan atau kondisional. Sistem akan menentukan apakah setiap slot parkir kosong terisi berdasarkan data sensor. Kemudian, sistem menentukan kondisi tiap lantai, apakah pada lantai tersebut masih tersedia slot parkir atau sudah penuh. Sebagai contoh, jika terdapat minimal satu slot kosong, maka lantai tersebut dianggap tersedia, sedangkan jika semua slot terisi, lantai tersebut dianggap penuh. Informasi ketersediaan slot parkir sebagai outputnya adalah informasi ketersediaan slot parkir per lantai, apakah pada lantai tersebut tersedia atau sudah penuh. Dan dengan memanfaatkan pola repetisi dan pengambilan keputusan, sistem dapat memproses data parkir secara otomatis dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, representasi data dan abstraksi. Sebelumnya, saya Febriana Bunga Yuliawati dengan nomor pokok mahasiswa 25065542985. Pada sistem smart parking, data direpresentasikan menggunakan struktur area dua dimensi, yaitu slot lantai dan nomor slot. Setiap slot memiliki nilai biner di mana 0 menunjukkan slot kosong dan 1 menunjukkan slot terisi. Sebagai contoh, pada lantai 1 terdapat kombinasi slot kosong dan terisi, seperti yang ditampilkan pada matriks. Selain itu, digunakan variabel tambahan yaitu kosong underscore per underscore lantai untuk menghitung jumlah slot kosong pada setiap lantai. Hal ini bertujuan agar sistem dapat dengan mudah mengetahui ketersediaan slot tanpa harus mengecek satu per satu. Next. Pada bagian abstraksi, sistem hanya berfokus pada informasi yang relevan, yaitu status slot lahir dan lokasi slot. Variabel penting yang digunakan adalah slot dan kosong underscore per underscore lantai. Sementara itu, informasi lain seperti jenis kendaraan, jumlah penumpang, durasi parkir, dan identitas pengendara diabaikan karena tidak berpengaruh langsung terhadap tujuan sistem. Dengan melakukan abstraksi ini, sistem menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah diproses. Oke, selanjutnya adalah next ke algoritma. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isyani Trimulydia dan nomor pokok mahasiswa 25066111742. Jadi, algoritma apa yang kelompok kami gunakan? Jadi, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan algoritma brute force, di mana algoritma ini merupakan salah satu algoritma klasik yang memang pada sistemnya kita mengecek setiap slot parkir satu persatu dengan mengalihkan variabel lantai dan juga jumlah slot yang ada per lantai. Hal ini dilakukan karena status setiap slot parkir bisa berubah sewaktu-waktu. Lalu menurut kami, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memastikan status setiap slot dengan lebih cepat kecuali dengan algoritma brute force ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Parlianda Farariskita dengan NPM 25065590845. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang kami gunakan dalam study case ini. Flowchart ini dimulai dari bagian start, lalu kami melakukan inisialisasi terhadap L total dan S total. Kemudian, variabel-variabel seperti kosong per lantai dan satu slot setiap lantai, dan juga variabel rekursi dari lantai tersebut itu disetting menjadi 0.
Kemudian sistem melakukan display terhadap ketersediaan parkir, lalu rekursi setiap lantai dimulai. Ketika rekursi lantai dimulai, nomor slot di-reset menjadi 0, dan rekursi dari nomor slot akan dimulai. Di setiap slot akan dibaca sensornya, lalu akan ditanyakan apabila slot tersebut sudah terisi atau belum. Jika belum terisi, maka eh, variabel kosong per lantai akan ditambah dengan 1, dan jika tidak, penambahan variabel tersebut akan di-skip, dan rekursi akan terus berulang sampai nomor slot sama dengan S total. Jika hal tersebut terjadi, maka sistem akan bertanya apabila variabel kosong per lantai di lantai tersebut sama dengan 0. Jika jika iya, maka sistem akan melakukan display bahwa di lantai tersebut sudah full. Namun jika tidak, maka sistem akan mendisplay bahwa di lantai tersebut masih ada sekian slot kosong. Selanjutnya, rekursi setiap lantai akan dilakukan sampai setiap lantai sudah diperiksa. Lalu, sistem akan menunggu selama 5 detik sebelum mulai mereset variabel-variabel awal tadi. Selanjutnya adalah bagian pseudocode. Di bagian pseudocode, kami sudah membagi pseudocode-nya menjadi beberapa subproblem. Subproblem pertama yaitu pembacaan sensor, yang di mana dia akan return 1 jika ada sinyal yang terdeteksi dan return 0 jika tidak. Selanjutnya ada subproblem deteksi dan hitung slot kosong, yang isinya kurang lebih sama dengan flowchart yang tadi, kecuali bagian displaynya. Untuk bagian display ketersediaan, kami membuat pseudocode tersendiri lagi karena ia merupakan subproblem lain, yang dimana isinya kurang lebih sama dengan flowchart yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya ini adalah pseudocode dari loop polling utama, yaitu penggabungan dari setiap subproblem yang tadi. Mulai dari deteksi dan hitung, display ketersediaan, lalu berulang lagi. Lanjut, kita akan bahas tentang analisis efisiensi atau Big O dari sistem yang telah kami buat. Jadi, kita membagi menjadi 4 subprogram berdasarkan pseudocode yang telah tadi dibahas. Jadi, yang pertama adalah pembacaan sensor, di mana notasinya adalah O1. Big O ini adalah tahap yang paling ringan karena sistem hanya melakukan pengecekan kondisi tunggal, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat singkat dan tetap atau konstan. Dan di situ juga hanya terdapat satu statement if else. Lalu yang kedua adalah deteksi dan hitung slot kosong. Ini merupakan bagian utama dari kerja sistem. Jadi BICO ini adalah, notasi ini adalah OL kali S, di mana L itu mewakili lantai dan S itu mewakili slot per lantai. Dan yang ketiga adalah display ketersediaan. Jadi notasi ini kita hanya menggunakan variabel lantai. Lalu yang terakhir merupakan loop polling atau per siklus, di mana beban kerja sistem dalam satu putaran itu ditentukan oleh proses deteksi dan hitung slot kosong, sehingga notasi yang digunakan sama dengan notasi yang ada pada deteksi dan hitung slot kosong. Lalu pada sistem kami ini terdapat kasus terburuk pada notasi OL kali S, karena pada notasi tersebut kita notasi tersebut itu mengharuskan kita untuk menghitung satu persatu variabel nilai pada variabel lantai dan juga slot per lantai. Nah, untuk contohnya ada kita tampilkan, yaitu terdapat 3 lantai di mana setiap lantai itu memiliki 50 slot, sehingga menghasilkan 50 per siklus. Nah, nilai ini merupakan nilai yang paling efisien dan linear terhadap jumlah total slot parkir yang ada. Oke, berikut merupakan bagian tugas yang telah masing-masing dari anggota kelompok kami kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.